PBSI membuat keputusan yang mengejutkan dengan membuka opsi bermain rangkap, bongkar pasang pasangan ganda, dan melibatkan nama-nama besar seperti Dejan dan Fadia. Pecinta bulu tangkis Indonesia pasti terkejut dengan kabar terbaru dari PBSI di bawah kepemimpinan Muhammad Fadil Imran. Demi meningkatkan prestasi di kancah internasional, PBSI membuka opsi bermain rangkap bagi para atlet. Salah satu fokus utama adalah Siti Fadia Silva Ramadhanti yang akan berkompetisi di dua nomor sekaligus, yaitu ganda putri dan ganda campuran. Tidak tanggung-tanggung, duet baru Fadia bersama Dejan Ferdinansyah akan diuji langsung di India Open pada pertengahan Januari 2025. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, menegaskan bahwa tujuan utama dari bermain rangkap adalah memaksimalkan potensi para atlet. Kami tidak mau mengkotak-kotakan potensi atlet. Selama mereka mampu berprestasi di dua nomor sekaligus dan memiliki komitmen, mengapa tidak? Ujar Eng Hian dalam wawancaranya di Pelatnas Cipayung. Pernyataan ini memberikan sinyal bahwa PBSI akan terus bereksperimen untuk mencari kombinasi terbaik hingga tahun 2026. Sementara itu, pasangan baru Dejan dan Fadia menjadi salah satu ujian terbesar di sektor ganda campuran. Sebelumnya, Dejan berpasangan dengan Gloria Emmanuel Wijaya dan berhasil mencapai peringkat 8 dunia. Namun, dengan usianya yang sudah tidak lagi muda, Gloria tidak diikutsertakan dalam pelatnas untuk program Olimpiade 2028. Keputusan ini sempat menuai pertanyaan, tetapi PBSI memiliki pertimbangan jangka panjang yang jelas. Kami memikirkan masa depan. Semua keputusan kami buat demi menciptakan tim yang lebih solid menuju Olimpiade, tambah Eng Hian. Tidak hanya itu, Fadia yang sempat berpasangan dengan Lani Tria Mayasari kini harus menghadapi tantangan baru. Dengan absennya Apriani Rahayu karena pemulihan cedera, sektor ganda putri juga terus mencari formasi terbaik. Kami memberikan kebebasan kepada pelatih untuk menentukan pasangan yang paling cocok. Proses ini harus selesai maksimal di tahun 2026 agar tidak ketinggalan poin kualifikasi Olimpiade, ungkap Eng Hian lebih lanjut. Eksperimen ini tidak hanya terbatas pada Fadia. PBSI juga akan mencoba pasangan-pasangan baru lainnya, terutama di sektor pratama. Formasi gado-gado, atau pasangan yang berasal dari nomor berbeda, menjadi salah satu strategi yang akan digunakan. Hal ini bertujuan untuk melihat kompatibilitas antar pemain serta meningkatkan daya saing di level internasional. Menurut Eng Hian, evaluasi akan dilakukan dalam jangka waktu 3 hingga 6 bulan. Jika hasilnya tidak sesuai harapan, PBSI siap melakukan perubahan. Namun, keputusan bongkar pasang ini tidak luput dari tantangan. Salah satu pertanyaan besar adalah apakah strategi ini akan mempengaruhi peringkat dunia para atlet. Eng Hian dengan tegas menjawab, kami tidak hanya melihat peringkat. Yang lebih penting adalah bagaimana menciptakan pasangan yang solid dan mampu bersaing di level tertinggi. Menariknya, strategi PBSI ini juga mencerminkan keyakinan mereka terhadap kekuatan sektor ganda campuran Indonesia. Meskipun saat ini belum ada pasangan yang menembus 10 besar dunia, Eng Hian optimis dengan potensi backup yang mulai menunjukkan peningkatan. Menuju Olimpiade masih ada waktu 4 tahun. Kami yakin gebrakan yang kami lakukan di 2025 akan membuahkan hasil, katanya dengan penuh keyakinan. Langkah PBSI ini tentu menjadi sorotan, terutama di tengah persaingan ketat sektor ganda campuran dunia. Dengan target maksimal kuota 2 pasangan di Olimpiade 2028, tantangan yang dihadapi semakin besar. Namun, dengan formasi baru seperti Dejan Fadia dan potensi kembalinya pasangan Apriani Fadia, harapan untuk menciptakan pasangan-pasangan tangguh semakin terbuka lebar. Kejutan lain yang tidak kalah menarik adalah kemungkinan besar para pemain pratama juga akan mendapatkan kesempatan bermain di turnamen-turnamen besar. Hal ini menjadi peluang emas bagi pemain muda untuk membuktikan kemampuan mereka di level internasional. Selain itu, dengan penyesuaian program di bawah pelatih baru, sektor ganda campuran Indonesia diharapkan dapat kembali menunjukkan taringnya di kancah dunia. PBSI juga menegaskan bahwa keputusan ini tidak semata-mata dibuat berdasarkan keinginan pelatnas. Setiap langkah telah melalui diskusi panjang dengan para pemain dan klub masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa PBSI sangat menghargai komunikasi dan kerjasama dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan langkah besar yang diambil PBSI, tahun 2025 menjadi momen krusial bagi bulu tangkis Indonesia. Apakah strategi ini akan membuahkan hasil atau justru membawa tantangan baru? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang jelas, para pecinta bulu tangkis tidak sabar melihat aksi para pemain dengan formasi baru di lapangan. PBSI tak hanya membawa harapan,
tetapi juga strategi baru yang siap membawa kejutan besar di India Open 2025. Mampukah mereka bangkit dari hasil Malaysia Open? India Open 2025 menjadi ajang harapan bagi PBSI setelah hasil mengecewakan di Malaysia Open sebelumnya. Turnamen ini akan berlangsung pada 14 hingga 19 Januari dengan sejumlah perubahan strategi dan target yang lebih realistis. Meski tetap ada harapan untuk hasil terbaik, PBSI menyadari bahwa ini adalah masa transisi bagi para atlet dan pelatih. Tidak semua pemain yang turun di Malaysia Open ikut bertanding di India. Pasangan Lani Tri Ratnasari dan Siti Fadia Silva Ramadhanti, misalnya, tidak berpartisipasi di sektor ganda putri. Namun, Fadia akan tampil di sektor ganda campuran bersama Dejan Ferdinandsyah. Pasangan lain, Rinov Rinaldi dan Lisa Ayu Kusumawati, juga menjadi andalan di sektor ini sebagai pasangan debutan. Di sektor ganda putra, absennya pasangan Sabar Karyama Gautama dan Mohreza Pahlevi membuat Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto menjadi satu-satunya harapan Indonesia. Sayangnya, sektor ganda putri kali ini tidak mengirimkan wakil. Kondisi ini menunjukkan bahwa PBSI tidak terburu-buru memaksakan target tinggi di tengah masa adaptasi. Pada sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung menjadi satu-satunya wakil Indonesia setelah Putri Kusuma Wardani memilih fokus pada Indonesia Masters. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie tetap menjadi andalan. Jonathan diunggulkan di posisi kedua, sementara Anthony berada di unggulan ke-8. Pada babak pertama, Anthony akan menghadapi Chunyi Lin dari Taiwan, sedangkan Jonathan berjumpa Zhu Wei-Wang, juga dari Taiwan. Gregoria, di sisi lain, harus melewati hadangan lain Christophersen dari Denmark. Persaingan juga menarik di sektor ganda campuran. Rinov dan Lisa akan berhadapan dengan unggulan keempat asal Malaysia, Soohwat Goh dan Chevon Jemie Lai. Sedangkan Dejan dan Fadia akan menantang pasangan Denmark, Mas Vertergaard dan Christine Bus. Tidak diragukan lagi, persaingan di India Open kali ini akan menjadi ujian besar bagi para atlet. Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, menyatakan bahwa meskipun target telah ditetapkan, fokus utama adalah evaluasi dan adaptasi. Menurutnya, 3 turnamen awal tahun ini, termasuk India Open, adalah kesempatan bagi pelatih untuk mengidentifikasi kebutuhan para atlet. Hasil dari evaluasi ini akan menjadi dasar untuk mempersiapkan turnamen besar seperti All England. Dia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para atlet agar mereka bisa tampil dengan percaya diri. Tidak hanya dari sisi persiapan turnamen, PBSI juga meluncurkan platform Sport Science untuk memantau kondisi atlet secara real-time. Platform ini mencatat perkembangan fisik, kondisi medis, dan kebutuhan nutrisi atlet. Hal ini diharapkan mampu memberikan data yang akurat untuk mendukung program latihan. Beberapa tes yang dilakukan meliputi pemeriksaan medis digital, pengukuran kekuatan tubuh, serta analisis tingkat kelelahan. Dengan pendekatan ini, PBSI berharap dapat meningkatkan performa para atlet di masa depan. Pada babak pertama India Open, Fajar dan Rian akan berhadapan dengan pasangan Malaysia, Zhejian Lim dan Tin Chi Wong. Tantangan besar juga menanti di sektor ganda campuran, di mana pasangan debutan Indonesia harus bertemu lawan-lawan kuat dari negara lain. Di tengah persaingan ketat, PBSI tetap optimis bahwa evaluasi yang tepat akan membawa perubahan positif. Lebih dari sekadar target, India Open menjadi ajang penting untuk mempersiapkan strategi jangka panjang PBSI. Dengan menurunkan kombinasi pemain senior dan debutan, PBSI menunjukkan komitmennya terhadap regenerasi yang berkesinambungan. Evaluasi menyeluruh dari setiap pertandingan akan menjadi bahan pelajaran berharga, terutama menghadapi turnamen-turnamen besar selanjutnya seperti All England dan Olimpiade Paris 2024. Oleh karena itu, perjuangan atlet Indonesia kali ini tidak hanya tentang medali, tetapi juga tentang mempersiapkan fondasi masa depan bulu tangkis Indonesia. Dengan segala tantangan dan peluang yang ada, India Open menjadi ujian penting untuk mengukur sejauh mana PBSI siap menghadapi musim kompetisi tahun ini. Para atlet tidak hanya dituntut untuk tampil maksimal tetapi juga memanfaatkan kesempatan ini sebagai proses pembelajaran. Dari sektor ganda putra hingga tunggal putri, perjuangan atlet Indonesia di turnamen ini akan menjadi cerita yang patut ditunggu.